Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada enggak? Tidak. Sebelumnya kita absen dulu ya. Yang pertama Rama Ardani. Hadir. Yang nggak jawab langsung Bapak kasih apa nanti? Dua Siti Salwa Kamal. Hadir. Indriyanti Andini. Hadir. Zaskia Fadila. Hadir. Lulu Permata. Hadir. Lia Mulyani. Hadir. Hari ini kita masuk pembelajaran tentang menyambut usia balik. Sebelum kita melanjut ke dalam pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua. Ya, silakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li Sadri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam pelajaran, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak Bapak dua pertanyaan. Apakah kalian pernah mendengar apa itu usia balik? Nah, usia balik itu terjadi pada laki-laki dan perempuan di saat berumur berapa? 9 tahun. 9 sampai 15 tahun. Ya. Ya, sekarang anak-anak perhatikan di video pembelajaran tentang usia balik. Nanti baru kita lanjutkan dengan tugas kelompok. Jadi dalam video ini harus diperhatikan dengan serius biar paham nanti. Ya, sekarang perhatikan. Tema kita adalah menyambut usia balik. Nah, mari kita amati gambar. Ini adalah gambar perkembangan dan pertumbuhan manusia sejak anak-anak sampai dewasa. Berapa umur kalian sekarang? Coba kamu hitung usiamu berdasarkan tanggal lahir kamu. Sudah berapa ya? Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak ataukah sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan. Suatu saat kalian akan mengalami sebuah kejadian namanya mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila kalian mengalami mimpi basah, maka kalian bukan lagi anak-anak, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Pada anak perempuan, usia balik ditandai juga dengan datangnya haid atau menstruasi.
anak yang mimpi basah atau datang haid sedang berhadas besar yang disebut dengan junub. Nah, agar suci dari hadas besar maka kita harus mandi wajib. Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Nah, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Nah, ini tata cara mandi. Yang pertama yaitu mencuci kedua tangan 3 kali. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Keempat, menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut kita lebat, atau menuangkan air sebanyaknya 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Kelima, menuangkan air pada anggota badan. Yang keenam, membasuh kaki sebelum meninggalkan toilet. Nah, tata cara mandi ini, niat mandi itu dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Ini ada beberapa ketentuan larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kita dilarang. Yang kedua, dilarang juga melaksanakan tawaf. Yang ketiga, kita dilarang untuk berdiam di masjid. Keempat, kita dilarang membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Terima kasih, semoga video ini terbantu. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah rekan? Sudah paham apa yang dibahas di video tersebut? Sudah. Sekarang bagi kelompok ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1 dan 2. Sudah seperti itu dulu ya. Nah, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Itu tugasnya, perhatikan di gambar, jodohkan untuk kelompok 1, jodohkan dengan menarik garis tanda-tanda balik pada laki-laki dan pada perempuan. Hanya menarik garis lurus saja. Jadi di mana yang cocok. Dan untuk yang kelompok 2 itu mengisi di 3 kotak dari jawaban yang di bawah. Yang mana yang cocok untuk yang soal di atas. Letakkan gambar larangan bagi orang yang memiliki kewajiban setelah balik. Apa saja kewajiban setelah balik, itu jawaban ada di bawah. Tinggal dipilih saja 3 jawaban. Waktu 20 menit. Mulai dari sekarang. Kalau yang ada yang tidak paham boleh bertanya. Nah, itulah manfaatnya kita kerja kelompok, bisa kompromi untuk mencapai suatu jawaban.
Kumpulkan tugas kelompok. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban yang kalian jawab tadi. Nah, dipersilakan pada kelompok 1 untuk maju ke depan. Melaksanakan ibadah wajib, sholat lima waktu, menunaikan sholat wajib lima waktu, subuh, zuhur, asya, maghrib, dan isya setiap hari. Puasa di bulan Ramadan, berpuasa selama bulan Ramadan. Zakat, jika memiliki harta yang telah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat. Haji, jika mampu secara fisik dan finansial, diwajibkan melaksanakan haji sekali seumur hidup. Menjauhi larangan Allah, menjauhi perbuatan dosa besar seperti zina, mencuri, minum khamr, menjudi, dan lain-lainnya. Menjaga diri dari perbuatan maksiat dalam hal-hal yang diharamkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian maju kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas kelompok 2. Pada laki-laki, 1. Mimpi basah, ihtilah. Terjadi ejakulasi saat tidur yang menandakan fungsi reproduksi sudah aktif. 2. Tumbuhnya rambut di area tertentu. Rambut mulai tumbuh di ketiak dan sekitar alat kelamin. 3. Perubahan suara. Suara menjadi lebih berat atau dalam karena perkembang pita suara. 4. Tumbuhnya jangkut. Jakut tonjolan di leher mulai tampak lebih jelas. 5. Pertumbuhan fisik. Tumbuh menjadi lebih besar, otot-otot berkembang, dan tinggi badan meningkat. Pada perempuan, 1. Menstruasi haid. Munculnya haid merupakan tanda utama bahwa sistem reproduksi sudah matang. 2. Tumbuhnya payudara. Payudara mulai membesar sebagai bagian dari perkembangan tubuh. 3. Tumbuhnya rambut di area tertentu. Rambut mulai tumbuh di ketiak dan sekitar alat kelamin. 4. Perubahan bentuk tubuh. Pinggul menjadi lebih lebar dan tubuh mulai menunjukkan ciri-ciri feminin. 5. Keputihan alami. Sebelum haid, biasanya muncul cairan keputihan sebagai persiapan organ reproduksi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, oke, tugas kelompok sudah selesai. Alhamdulillah kedua-duanya mencapai nilai yang maksimal karena bisa menjawab dengan benar. Selanjutnya Bapak akan menambah sedikit pembahasan tentang menyambut usia balik. Dari hasil kerja kelompok kalian tadi memang sudah benar, cuma untuk menambah sedikit materi tentang pembahasan. Nah, perhatikan di layar, Bapak akan menjelaskan tentang materi menyambut usia balik.
Usia balik adalah masa ketika seseorang anak memasuki tahap kedewasaan fisik dan mental sesuai dengan ajaran Islam. Itu kelihatan pada perubahan fisik. Bagaimana perubahan fisik? Misalnya seorang anak itu sebelum balik dia lebih nampak kekanak-kanakannya. Setelah dia balik, maka prinsip kekanakannya itu sudah berubah menjadi keremajaan. Itu dari segi fisik. Kalau di segi mental, itu anak-anak lebih merasa bertanggung jawab apabila kita sudah memasuki usia balik. Masuk bertanggung jawab itu sudah tahu apa kewajiban kita untuk individu. Nah, yang kedua, ciri-ciri anak laki-laki yang balik. Itu balik terjadi pada laki-laki dan perempuan. Untuk anak laki-laki, yang pertama ciri-cirinya mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu, kalau istilah dari bahasa, itu mimpi naik kapal. Naik pesawat terbang. Pesawat terbang itu diartikan kepada lawan jenis. Paham? Itu yang disebut dengan mimpi basah. Bukan? Mimpi basah. Yang kedua, suaranya menjadi lebih berat. Itu tanda anak laki-laki yang sudah balik. Lebih berat, lebih besar suaranya. Bukan di segi volumenya, tapi di segi lantunan suaranya lebih berkembang suaranya. Kalau masih anak-anak, suaranya masih mulus. Kalau sudah dewasa, sudah balik, suaranya sudah mulai pecah. Itu tanda di segi suara. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya rambut di area tertentu. Misalnya ketika ada sekitar kemaluan. Sudah mulai tumbuh bulu di ketiak. Itu kalau anak laki-laki sudah balik. Ketiga, ciri-ciri anak perempuan yang sudah memasuki usia balik. Yang pertama, mulai mengalami haid. Tahu haid? Haid itu merupakan darah kotor, darah penyakit yang keluar melalui apa? Kemaluan. Darah kotor yang keluar melalui kemaluan itu merupakan darah haid. Untuk yang pertama, darah yang keluar dari kemaluan perempuan itulah darah haid. Kedua, tumbuhnya payudara. Payudara mulai membentuk kalau sudah balik. Kalau belum balik, belum bentuk payudara. Maka anak perempuan itu bisa jadi balik itu di saat usia 9 tahun. Itu apabila tubuhnya berkembang dengan normal. Itu bisa jadi balik sekitar umur 9 tahun. Kalau tubuhnya lambat perkembangan, maka balik untuk anak perempuan bisa jadi sampai umur 10 tahun, 11 tahun, malah sampai umur 15 tahun baru mulai balik untuk perempuan. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di area tertentu. Itu sama juga dengan orang laki-laki. Kalau perempuan, ada juga perempuan yang tumbuh bulu ketiak, ada yang tidak tumbuh. Tapi di area tertentu itu tetap ada. Itu merupakan tanda bahwa perempuan itu sudah balik. Nah, perbedaannya antara balik laki-laki dan balik perempuan, kalau laki-laki, walaupun mereka itu tidak mimpi basah, namun kalau sampai usianya sudah 15 tahun, itu laki-laki tetap balik. Sedangkan perempuan tidak mesti umur 15 tahun. Apabila sudah keluar darah haid, walaupun umurnya masih 9 tahun, tetap sudah balik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah kita lanjut. Yang keempat, tanda-tanda lain kedewasaan.
Yang pertama, mulai memahami tanggung jawab terhadap diri sendiri. Itu tanggung jawab apa? Tanggung jawab terhadap diri sendiri merupakan tanggung jawab individu. Sebelum balik, kita tidak memiliki tanggung jawab individu. Setelah balik, sudah ada tanggung jawab individu. Dari segi kewajiban, yang pertama kita sudah wajib salah. Kemudian setelah balik, kita sudah wajib puasa, sudah wajib memberi zakat, dan sudah wajib naik haji apabila mampu. Jadi kalau sebelum balik, salat belum wajib. Kalau diceritakan belum wajib, maka hukumnya sunat. Pahala tetap ada. Nah, kapanpun kita salat, itu apabila benar menurut ajaran Islam, ada wudu, ada menutup aurat, salat dengan benar, itu pahala tetap ada. Cuma posisi pahalanya itu di sunat, bukan suatu kewajiban. Kalau setelah balik, maka salat itu sudah tanggung jawab pribadi individu. Kalau tinggal tetap dosa, kalau kita kerjakan tetap mendapat pahala. Itu merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, mulai memiliki kesadaran untuk menjalankan ibadah wajib. Nah, itu yang Bapak jelaskan tadi. Wajib puasa, wajib salat, memberi zakat dan haji. Itu sudah wajib. Makna wajib? Apa makna wajib? Apabila dikerjakan dapat pahala, apabila tidak dikerjakan berdosa. Nah, apabila tidak dikerjakan mendapat dosa. Itu makna wajib. Kalau sunat, apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, itu sunat. Itu perbedaan wajib dengan sunat. Dan yang kelima, pentingnya menyambut usia balik. Sebahagian tanda siap memikul tanggung jawab sebagai seorang muslim atau muslimah. Itu sebagai tanda siap memikul tanggung jawab sebagai seorang muslim dan seorang muslimah. Itu apabila kita sudah balik. Yang kedua, menjadi waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena setelah balik itu tanggung jawab individu terhadap amalan terhadap Allah. Kemudian yang ketiga, memahami kewajiban dan hak sebagai seorang hamba Allah. Nah, itu pentingnya menyambut usia balik. Kemudian yang keenam, perilaku yang harus dilakukan setelah balik. Yang pertama, menjaga kebersihan diri. Mandi wajib setelah mimpi basah atau haid. Sudah paham cara mandi wajib? Nah, apabila kita sudah balik, maka untuk mencapai kita kesucian lagi, bisa melaksanakan salat, bisa membaca Al-Quran, itu wajib mandi. Anak laki-laki dan anak perempuan itu sama. Anak laki-laki setelah mimpi basah, haram salat sebelum dia mandi wajib. Nah, begitu juga anak perempuan tidak boleh melakukan ibadah sebelum mandi wajib. Maka wajib mandi untuk orang yang sudah balik. Kemudian yang kedua, menutup aurat sesuai syariat. Nah, sebelum balik boleh tidak menutup aurat, boleh terbuka rambut, boleh memakai celana pendek, itu sebelum balik. Tapi setelah balik itu wajib menutup aurat sesuai syariat. Kemudian yang ketiga, menjaga pergaulan dan sopan santun. Karena itu merupakan dari segi kewajiban untuk adab atau budi pekerti. Nah, cukup sekian yang Bapak sampaikan. Apabila ada yang kurang paham, silakan bertanya. Tentang yang Bu siapa boleh. Sudah paham? Nah, udah paham. Tapi sebagai tambahan tugas, ini tugas pribadi.
kombinasi ini dijawab secara pribadi. Nah, harus bisa mudah. Lagi-lagi ditandai dengan apa tadi? Itu yang diisi 3 soal, 1, 2, 3. Udah. Udah kumpulkan. Udah kumpulkan semua? Nah, jadi waktu kita sudah untuk pertemuan kita pada hari ini sudah habis waktu. Insya Allah kalau ada umur panjang kita akan berjumpa kembali di minggu depan di pelajaran yang sama dengan materi yang berbeda. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marja' wal ma'ab. Untuk mengakhiri, maka mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.